Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rismalia Agustina. Saya dari program studi Ekonomi Syariah. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi analisis lingkungan bisnis dengan pendekatan 4C. Sebelum pada materi, tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu penonton yang pertama mampu menjelaskan penggunaan 4C atau Change, Competitor, Customer, dan Company. Kemudian yang kedua menggambarkan bisnis di masa mendatang dengan menggunakan analisis Change, Competitor, Customer, dan Company. Untuk materi pertama yaitu tentang Change, Competitor, Customer, dan Company. Marketing merupakan suatu strategi bisnis yang secara langsung menawarkan, menukar nilai dari suatu inisiator menjadi stakeholder. Sebelum merancang suatu strategi bisnis, perlu peninjauan terhadap situasi bisnis yang akan datang, agar bisnis kita melesat ke arah positif dengan menggunakan alat yaitu 4C Diamond, atau bisa disebut juga Change, Competitor, Customer, dan Company. Materi selanjutnya yaitu tentang Business Landscape Analysis. Ada 4 yang harus kita analisis untuk peninjauan bisnis kita di masa mendatang. Nah, yang pertama kita harus menganalisis perubahan yang terjadi atau change value migrator. Analisis ini bertujuan untuk mempengaruhi jika terjadinya perubahan antara lain seperti teknologi, politik, hukum, sosial budaya, ekonomi, dan pasar. Kemudian yang kedua yaitu analisis customer value demander. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui apa yang dibutuhkan oleh customer, karena kebutuhan daya beli atau keputusan merupakan di tangan customer. Kemudian yang ketiga yaitu analisis kompetitor atau value supplier. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui market kompetitor atau untuk mengetahui pesaing pemasaran kita. Kemudian yang keempat yaitu analisis company atau value decider. Analisis ini untuk mengidentifikasi efeknya terhadap perusahaan kita. Kemudian selanjutnya yaitu tentang lingkungan bisnis. Selain analisis yang 4 tadi yang telah dipaparkan, kita juga harus memperhatikan lingkungan bisnis. Karena lingkungan bisnis merupakan lingkungan yang dihadapi organisasi dan harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan bisnis atau perusahaan. Aktivitas keseharian organisasi mencakup interaksi dengan lingkungan kerja. Hal ini termasuk hubungan dengan pelanggan, supplier, serikat dagang, dan pemegang saham. Lingkungan bisnis juga sangat berperan penting loh dalam mempengaruhi penetapan strategi organisasi. Materi selanjutnya yaitu lingkungan internal versus lingkungan eksternal. Ada 2 kategori lingkungan di mana bisnis beroperasi, terdiri dari lingkungan internal dan juga eksternal. Lingkungan internal terdiri dari struktur, budaya, sumber daya. Lingkungan internal perlu dianalisis untuk mengetahui kekuatan perusahaan, kelemahan yang ada dalam perusahaan. Kemudian lingkungan eksternal, lingkungan yang berada di luar organisasi dan perlu dianalisis untuk menentukan kesempatan dan ancaman yang akan dihadapi perusahaan. Terdapat 2 pandangan untuk mengkonseptualisasikan lingkungan eksternal. Nah, pandangan yang pertama menyatakan bahwa lingkungan eksternal sebagai wahana yang menyediakan sumber daya. Kemudian, pandangan yang kedua menyatakan lingkungan eksternal sebagai informasi. Selanjutnya yaitu teori-teori tentang lingkungan bisnis eksternal. Lingkungan eksternal dengan organisasi dapat dijelaskan dengan teori-teori seperti teori ekologi populasi, teori kontingensi, dan teori ketergantungan. Yang pertama yaitu teori ekologi populasi. Teori pendekatan ekologi populasi menjelaskan bahwa kelangsungan hidup dan keberhasilan perusahaan ditentukan oleh karakteristik lingkungan di mana perusahaan itu berada.
Model pendekatan ini membawa implikasi bahwa lingkungan eksternal mempunyai pengaruh langsung terhadap keberlangsungan hidup perusahaan tanpa memandang pilihan strategi yang dijalankan perusahaan. Kemudian teori yang kedua yaitu teori kontingensi. Teori ini menyatakan bahwa keselarasan antara strategi dengan lingkungan bisnis eksternal menentukan kelangsungan hidup perusahaan. Teori kontingensi juga bermakna bagaimana perencanaan strategi mampu memenuhi tuntunan lingkungan, yang mana jika tidak tercipta keselarasan antara perencanaan strategi dengan lingkungan bisnis eksternal, dapat berakibat munculnya krisis organisasi atau perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu teori ketergantungan pada sumber daya. Teori ini merupakan sebuah teori yang berasal dari ilmu sosiologi. Namun, ada keterkaitan dengan akuntansi dan manajemen bisnis. Dikarenakan keterkaitan teori tersebut terhadap dunia bisnis, secara umumnya, teori tersebut melihat fenomena di mana sebuah entitas dalam konteks penyediaan barang dan jasa memerlukan sumber daya tertentu untuk menjalankan aktivitas dari entitas tersebut, sehingga menjadi mengandalkan pada sumber daya tersebut. Selanjutnya yaitu ketidakpastian dan perubahan. Merujuk pada kritikan Mintzberg tentang perencanaan yang harus bisa menjawab tantangan masa depan, perusahaan perlu memahami konsep ketidakpastian. Menurut Milken 1987 ada 3 kondisi, yaitu diantaranya yang pertama state uncertainty. Ini adalah kondisi di mana pelaku tidak memiliki kemampuan untuk memahami atau memprediksi kondisi lingkungan karena kurangnya informasi atau kemampuan untuk memahami keterkaitan elemen lingkungan tersebut. Kemudian yang kedua, perusahaan menghadapi kondisi efek uncertainty. Ini adalah kondisi di mana pelaku menghadapi ketidakpastian konsekuensi perubahan perusahaan lingkungan pada perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu perusahaan menghadapi kondisi ketidakpastian yang disebut response uncertainty. Pada situasi ini, para pengambil keputusan memang tahu apa yang terjadi pada lingkungan. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang landscape bisnis syariah marketing. Ada 3 materi dalam pembahasan ini, yaitu yang pertama informasi teknologi allow us to be transparent atau change. Perubahan adalah suatu hal yang pasti, oleh karena itu perubahan perlu disikapi dengan cermat. Kekuatan perubahan terdiri dari 5 unsur, yaitu perubahan teknologi, perubahan politik legal, perubahan sosiokultural, perubahan ekonomi, dan perubahan pasar. Teknologi merupakan penggerak utama perubahan. Akar segala terjadinya perubahan baik sosial, politik, maupun ekonomi adalah karena adanya inovasi terus-menerus di bidang teknologi. Perkembangan teknologi ini tentu saja memberikan kesempatan emas bagi perusahaan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah. Karena selain sebagai penunjang untuk kegiatan operasional dan standar pelayanan, teknologi juga membantu menunjukkan kesungguhan perusahaan dalam melaksanakan prinsip-prinsip syariah marketing. Kemudahan bagi konsumen untuk mendapat informasi dan melakukan komunikasi menjadi kunci bagi perusahaan syariah, menunjukkan kejujuran secara transparan. Untuk poin yang kedua, be respectful to your competitor atau competitor. Dalam menjalankan syariah marketing, perusahaan harus memperhatikan cara mereka menghadapi persaingan usaha yang serba dinamis. Globalisasi dalam perubahan teknologi menciptakan persaingan usaha yang ketat. Dalam konteks kehidupan saat ini, semakin banyak manusia yang memiliki sifat seperti Kabil. Mereka selalu tidak puas, tidak mau kalah, dan selalu iri terhadap keberhasilan orang lain. Seperti kata pepatah, rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri.
Banyak perusahaan besar yang arogan, tidak mau kalah, dan selalu merasa benar sendiri, sehingga akhirnya perusahaan itu hancur dengan sendirinya. Dalam menghadapi persaingan yang semakin kompleks saat ini, dibutuhkan kebesaran jiwa untuk menerima persaingan dengan senang hati yang tulus dan terbuka. Untuk poin yang ketiga yaitu The Emergency of Customer Global Paradox atau Customer. Pengaruh inovasi teknologi mendasari terjadinya perubahan sosial budaya. Contohnya, yang paling sering kita temui yaitu kehadiran internet yang membawa perubahan segala sektor kehidupan manusia. Maka, pelanggan saat ini tidak saja membeli apa yang dibutuhkan, melainkan juga memiliki keinginan dan harapan atas sesuatu produk atau jasa yang akan mereka beli. Perkembangan pesat sistem ekonomi Islam berdasarkan syariah ini menjadi bukti bahwa masyarakat yang hidup di era globalisasi sekarang rindu akan ketentraman dalam menjalani kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan menjalankan kegiatan ekonomi yang berdasarkan prinsip syariah, masyarakat meyakini bahwa kegiatan sudah sesuai dengan etika dan nilai-nilai agama. Poin yang terakhir yaitu tentang develop a spiritual beside organization company. Dalam era globalisasi dan di tengah situasi serta kondisi persaingan usaha yang semakin ketat, perusahaan harus mampu merenungkan kembali prinsip-prinsip dasar perusahaannya. Perusahaan-perusahaan besar yang sukses di abad ke-21 itu umumnya dapat mendeteksi perubahan yang terjadi di pasar dan bagaimana mereka tetap konsisten menjalankan nilai-nilai dan prinsip dasar perusahaannya. General Electric di bawah kepemimpinan Jack Welch berhasil menorehkan sejarah sebagai salah satu perusahaan yang sukses karena prinsip dasar perusahaan yang dianutnya. Apa yang dilakukan Jack Welch atau Anita Roddick ini pada dasarnya adalah penerapan nilai-nilai spiritual dalam perusahaan sehingga perusahaan itu menjadi sukses sepanjang sejarah. Nah, ini salah satu referensi yang saya ambil untuk pemaparan pada materi kali ini. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat bagi para penonton, khususnya bagi saya sendiri. Jika ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, and share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.